It's been 12 days, I think I'm thinking straight. Everything reminds me of Kawasan Pasar Lama Tangerang memiliki beragam tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi, mulai dari wisata sejarah di beberapa bangunan tua hingga wisata kuliner pada malam hari. Sebelum viral seperti sekarang, area pasar ini sebenarnya adalah sebuah kawasan pemukiman yang mana mayoritas penduduknya berprofesi sebagai pedagang. Nah, bagaimana sih sejarah dari tempat ini? Yuk, mari kita bahas. Sejarah Pasar Lama awalnya bermula dari seorang penjelajah dari Cina yang bernama Cheng Ho. Cheng Ho mengutus anak buahnya yaitu Chen Cilung untuk pergi ke tanah Jawa. Pada tahun 1407, Chen Cilung mendarat di Teluk Naga yang sekarang menjadi bagian dari Tangerang. Rombongan Chen Cilung kemudian menetap di sekitar sana. Mereka bercampur dengan masyarakat setempat dan menikah dengan penduduk Sesa. Kaum Cina Benteng yang tinggal di kawasan Pasar Lama kemudian berakulturasi dengan masyarakat Muslim yang ada di sana. Akulturasi tersebut menghasilkan hubungan yang rukun di antara keduanya dan meninggalkan banyak artefak bersejarah. Sampai saat ini, toleransi tersebut dapat dilihat di Pasar Lama, dari makanan halal yang disajikan hingga rumah ibadah yang berdekatan. Nah, ada apa aja sih kuliner-kulineran di Pasar Lama? Yuk kita lihat bareng-bareng. thinking straight. Everything reminds me of your face, but I see okay, maybe it's a phase. Why is it so damn hard to make you leave? Every time these episodes make me sleep, but trust me, I'll have you on repeat. Honestly, where have you been all my life? You got me hypnotized, always, always on my side. You're my golden prize, all day, all night. Yeah, you got me hypnotized. Can't wait till you're mine. Lost inside your eyes, all day, all night. Yeah. Oke bang, sebelumnya dengan abang siapa namanya? Abang Sarben. Apa? Sarben. Sarben. Ya. Abang udah berapa lama jualan sini? Kira-kira cukup lama lah. Ada sebulanan. Oh sebulanan. Ya. Ini kira-kira abang jualan apa nih? Jualan cimol bojot tuh. Rasa apa itu bang? Ada varian rasa ayam bawang, barbeque, balado, sama sambal saus keju dan macam-macam lah ada lah. Oh iya makasih bang. Latar belakang abang jualan di sini gara-gara apa bang? Milih tempat di sini. Apa? Abang milih tempat di sini gara-gara apa? Di Pasar Lama? Ya mau aja gitu di sini. Ramai soalnya tempatnya. Oh iya tempat ramai ya. Ya. Bapak, abang di sini berjualan di tempat ini, apakah ada perubahan dari tempat ini? Oh enggak. Hah? Enggak. Terus dagangan abang harganya kisaran dari berapa sampai berapa? Seporsi dari 15.000 ke atas. Terus ada lagi, kira-kira omset dari penjualan abang berapa? Hitungannya juga berapa? Omset paling kalau lagi rame sih ya paling 300 ke atas lah. Hitungannya? Keuntungan 300 ke atas itu. Terus ada lagi yang terakhir bang, apakah di sini pernah terjadi kericuhan atau pencopetan pencurian yang lain-lain gitu? Alhamdulillah enggak di sini. Enggak di sini. Aman di sini. Makasih bang. Sore mas. Ya sore. Sebelumnya kita dari SMA Budi Luhur Ya. mau buat tugas project. Jadi kita mau wawancara pedagang-pedagang di sini. Oke. Dengan Mas siapa? Mas Rizky. Masnya udah berapa lama ya berjualan di sini? Baru sih kak, baru setahun. Oh, baru setahun. Jenis dagangan yang Mas jual itu apa? Telur gulung.
Oh, oke. Terus latar belakang yang membuat masnya berjualan di pasar lama itu apa? Ya namanya apa tuh? Tempat kulineran. Oh ya. Ya itulah kan namanya pedagang. Sama Mas jualan di sini tuh ada perubahan tempat di sekitar sini nggak sih? Kayak dari kayak segi bangunannya, terus dari segi kebersihan. Ada sih Kak. Ada. Apa tuh? Kira-kira dari bulan apa? Gimana? Dari kapan gitu perubahannya dari segi kebersihannya? Udah dari dulu. Oh. Terus kira-kira omset yang didapat dari jualan itu lumayan gede nggak? Keuntungannya juga gede. Kalau menurut omset itu ya, kalau sekarang kan namanya pedagang. Ada rame, ada enggak, ada sepi, ada juga rame ya belum tentu sih Kak. Stabil aja lah. Ya, semoga stabil terus ya Mas. Ya. Terus karena pasar lama yang ini lumayan ramai kan ya, biasanya itu suka ada terjadi pencurian atau pencopetan gitu nggak Kak selama berjualan di sini? Oh ada. Ada. Iya. Itu kejadiannya sering atau kadang-kadang Pak? Kalau menurut saya itu kadang sering. Setiap malam minggu tuh mulai rame setiap malam minggu, weekend lah istilahnya. Itu ada aja. Biasanya tuh kalau misalnya setelah ada hal kayak gitu tuh ada tindakannya nggak sih Kak kalau dari penjaga di sekitar sini? Ya kalau dulu kan ya kalau ketemu aja. Oh. Ya kalau nggak ketemu ya mau gimana ya kan? Oh ya. Ya makasih ya Kak. Iya. Bisa dimulai ya Mas? Ya sore sebelumnya Mas dengan siapa? Agus. Agus ya. Mas Agus udah berapa lama jualan di sini ya? Kalau saya udah 7 tahun Teh. 7 tahun, oh lumayan lama ya. Jenis dagangannya tuh apa yang Mas jual? Kalau saya es podeng Teh. Es podeng. Es podeng asalnya dari mana es podeng? Kalau asalnya sih kurang tahu. Cuman eksporter. Latar belakang yang Mas mau buat Mas menjual di situ apa ya? Di sini? Cuman nerusin sih sekarang. Nerusin. Iya. Oh, jadi sebelumnya udah ada yang Iya, jual. keluarga. Selama berjualan di sini tuh Mas ngeliat perubahan gak dari tempat ini kayak dari segi bangunan atau kebersihannya gitu? Kalau sementara sih masih sama sih Teh. Masih sama kayak Iya. sebelum-sebelumnya. Oh iya. Dagangannya Mas kisaran berapa harganya Mas? Kalau saya seperti 12. Seporsi 12, Iya. sepiring ya Mas? Oh iya. Kira-kira omset penjualan dan keuntungannya sendiri besar nggak Mas? Bisa dibilang lumayan lah Teh. Sesuai kondisi? Iya. Iya. Karena kan di sini pasar Lom kan lumayan rame ya. Pernah terjadi kayak pencopetan atau pencurian gitu nggak Mas? Kalau dulu sih pernah ada, cuman kalau sekarang udah ada keamanan. Oh jadi setelah ada pencurian dan lain ditindaknya sama keamanan? Iya. Oh gitu ya, makasih ya Mas. Kita mau beli. Lo mau beli apa?
Boleh ditanya namanya mas? Boleh? Oh, boleh. Oke, jadi dengan kakak siapa? Satya. Oh, Satya. Oke, jadi kakak Satya ini baru pertama kesini atau udah sering? Lumayan sering. Oh, lumayan sering. Iya. Biasanya waktu kesininya jam berapa? Biasanya sih sore sih, jam 3, jam 4 lah. Oh, jam 3, jam 4 Iya. ya? Oke. Jadi menurut kakak apa yang bikin kakak tertarik dengan pasar lama ini? Jajanannya unik-unik. Oh, jajanan unik. Iya, dan macam-macam juga sih di sini. Iya. Dari dessert, dari apapun itu banyak lengkap di sini semuanya. Dari makanan pembuka juga kayak gitu. Kalau menurut kakak tuh harga di sini tuh dibilang murah atau apa? Atau mahal gitu? Terjangkau aja sih. Terjangkau. Iya, tergantung kita milih makanan aja. Kalau kita semakin beli banyak makanan ya makin mahal pengeluarannya juga. Iya. Cuman kalau jajannya sedikit ya murah kayak gitu. Jadi kan variannya kan banyak di sini. Kayak gitu. Oke. Udah. Sebelumnya dengan kakak siapa? Dengan kakak Jandi Alcantara, nama panjang aku. Oke. Kakak di sini baru pertama kali atau udah sering ke pasar lama? Udah sering banget kak, udah ada 2 tahunan. Karena makanannya enak-enak banget. Jadi aku suka banget datang ke sini setiap hari kadang. Dia tahu aja. Kakak paling sering kesini tuh waktu kapan? Kayak sore kah atau malam? Paling aku dari sore sampai malam. Karena aku lebih suka kulineran di Tangerang sih daripada di daerah lain. Soalnya sumpah enak-enak banget sih. Lebih enak ya. Oke. Mau nanya nih soal kalau menurut kakak harga sama makanannya tuh cocok nggak? Apakah terlalu murah atau overpriced misalnya? Kalau untuk harga sih kayaknya standar ya karena sesuai melebihi batas rasanya mungkin ya. Standar juga harganya kayak gitu. Terus yang bikin kakak tertarik ke pasar lama tuh apa kak? Kayak apakah ada sesuatu yang ikonik dengan tempat ini buat kakak jadi kakak sering kesini gitu? Mungkin cewek-ceweknya juga cakep-cakep kak. Enggak bercanda. Enggak, emang rasanya makanannya juga enak-enak banget. Aku juga suka. Apalagi bahasa bakarnya juga beda banget sama daerah lain kakak. Pemandangan juga enak-enak banget seperti itu. Oke, udah segitu aja sih pertanyaannya. Makasih ya kak udah bersedia. Oke. Di sini tuh pernah ada kayak kericuhan gitu nggak sih Pak? Kayak seperti pencopetan, pencurian atau kayak apa ini? Ada. Paling setiap hari weekend aja ini, satu minggu. Makanya diadain tugas security itu buat menangani pengunjung supaya lebih nyaman, kedatangannya kita dibawakan, ibu maaf, tasnya bapak kedepanin lebih aman aja gitu kak. Itu aja. Nah, Cara penanganannya kalau misalnya ada kejadian seperti pencuri itu gimana? kita tarik dulu ke pos Pol PP paling kita tangani kalau emang itu kan pihak dari adopsi si korban ya misalnya dia mau nyerah ke atau polisi atau petugas lain tuh terserah dia, cuma ya yang penting kita udah menangkap dia pencuri itu ya udah kita serahin ke pos aja, pos Pol PP aja ya itu aja sih yang tahu saya di sini. Makanya diadain security itu supaya pengunjung itu lebih aman, kita diimbauin aja setiap apa kita imbauin terus, makanya kan nggak ada security nggak ada capeknya misalnya kita informasi terus ke pengunjung itu. Udah, apa lagi? Mungkin itu aja sih Pak tentang cara penanganannya. Terus biasanya tuh di sini tuh kayak kebanyakan tuh pencuri itu kayak di setiap hari atau gimana? Itu dia adanya cuma setiap weekend aja ya Kak, Sabtu Minggu aja sih. Kalau hari biasa dia kan, kalau hari biasa kan agak kurangnya pengunjung agak sepi ya. Cuma kalau ada hari weekend sama tanggal merah itu pasti ada aja namanya pencuri itu ada. Tapi kan modelnya pencuri pakai silet hitungannya, dia kayak bukan pencuri kayak tas apa di silet begitu ada begitu. Makanya kan diadain seperti itu supaya pengunjung lebih aman. Kita himbau terus. Yang saya bilang tadi, ibu bapak maaf saya kedepani takut ada HP atau barang yang lebih penting ya, itu aja sih saya bilang. Cuma Sabtu Minggu aja, hari weekend sama tanggal merah aja. Mungkin itu aja sih pertanyaan dari kelompok saya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Sama.
Semoga Bapak semangat terus. Amin. Juga sih sehat aja. Dan semoga sekarang udah nggak ada kejadian Insya Allah, seperti Bang. itu lagi. Makanya sekarang adik-adik kalau misalnya apa kesini kuma tetap aja mau kedepanin aja ya. Jadi udah pada tahu lah gitu ya. Mau hari biasa mau hari weekend kedepanin aja. Dan lebih nyaman kan lebih enak juga kan. Jadi kita udah pas udah dibawain kan itu udah dibawain. Karena kan orang yang pengunjung kan suka ngeyel. Udah dibilangin tapi nggak pernah kedepanin. Berarti kalau salah petugas dong. Berarti kan dia udah ngimbau kan. Terus secara yang kalian lah ibaratnya ya. Jadi udah kasih tahu kalau setiap mau hari biasa mau apa kita setiap hari selalu diimbauin kita. Ibu maaf bapak masa ke depan. Ini kan udah kasih tahu. Jadi itu aja sih. Paling yang paling weekend aja setiap weekend. Soalnya sih nggak ada lagi semenjak ada kuliah sebenarnya sih nggak ada namanya copet-copet lagi. Itu aja. Doa sih begitu biar pengunjungnya lebih senang, ramai ya kan. Pedagangnya lebih ya lumayan lah, ibaratnya ramai semua lah kayak dulu lagi ramai. Karena kan lumayan kan udah ada banyak ebet sekarang udah mulai ada, dulu kan sepi banget ya semenjak corona udah sepi kan. Saya juga bekas dulu dagang, saya juga dagang sekarang. Jadi saya lagi istirahat. Ya makanya saya fokus ke kerja dulu aja. Kita dagang banyak semua saya harus pribumi di sini. Ya, dulu aja sih kalau misalnya ini katanya nggak apa-apa. Jadi tak itu aja, makasih. Makasih. Ya, ya. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa nanti. Dadah.